Assalamualaikum teman-teman. Ya, pada kesempatan pagi hari ini Pak Ahmad mau berbagi sedikit nih kepada teman-teman tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, teman-teman pasti penasaran gimana sih operasi hitung bilangan bulat? Oke, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini Pak Ahmad mau berbagi nih kepada teman-teman tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sebelum Pak Ahmad menjelaskan, tolong siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Catat apa yang perlu teman-teman catat ketika teman-teman menyaksikan video Pak Ahmad dan itu dirasa penting, mohon untuk dicatat. Oke, kita mulai. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat pertama pada operasi hitung bilangan bulat adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu sendiri bisa dibahasakan sebagai pertukaran. Pertukaran ini hanya bisa dilakukan oleh bentuk pertambahan dan bentuk perkalian saja. Misal A ditambah B itu sama saja dengan B ditambah A, atau bacanya A tambah B sama dengan B tambah A. Lalu A dikali B sama dengan B dikali A. Ya, sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Dia itu hanya bisa untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Dengan konsepnya A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan A dikali B sama dengan B kali A. Contoh, ketika 6 ditambah 4 itu sama saja dengan 4 ditambah 6. Ya, kita tahu 6 tambah 4 10, 4 tambah 6 sama dengan 10, berarti ini sama dengan 10. Ini yang dinamakan sifat komutatif dalam penjumlahan. Sifat komutatif dalam perkalian, misal 2 dikali 8 sama dengan 8 dikali 2. 2 kali 8 itu 16, sedangkan 8 dikali 2 juga 16, berarti sama dengan 16. Seperti itu untuk sifat komutatif. Yang kedua, sifat-sifat operasi hitung bilangan. Yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif itu bisa dibahasakan sebagai pengelompokan. Pengelompokan itu sendiri bisa dioperasikan hanya pada bentuk penjumlahan dan bentuk perkalian saja. Lah, berarti sama Pak antara komutatif dengan asosiatif? Ya, betul. Sama antara komutatif dengan asosiatif. Contohnya ketika A ditambah B ditambah C itu sama saja dengan A ditambah B ditambah C. Lihat, pengelompokan berarti dia dikelompokkan. Kalau dalam bahasa matematikanya dia itu dikurung, dikelompokkan. Dan untuk perkalian dia juga sama. A dikali B dikali C sama saja dengan A dikali B dikali C. Lihat tanda kurungnya, lihat ya. Contoh soalnya seperti ini. Ketika ada untuk penjumlahan dulu 6 ditambah 2 ditambah 5 itu sama saja dengan 6 ditambah 2 ditambah 5. Berarti kalau kita hitung antara ruas kiri dengan ruas yang kanan, 6 ditambah 2 berapa? Ya, betul, 8. 8 ditambah 5 nanti sama saja dengan 6 ditambah 2 tambah 5. 2 tambah 5 7. Ini kita hitung. 8 ditambah 5 sama dengan ya 13, sedangkan 6 ditambah 7 sama dengan 13. Maka terbukti sifat asosiatif atau pengelompokan pada operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya sifat asosiatif yang kedua untuk perkalian. Misal 2 dikali 3 dikali 5 sama saja dengan 2 dikali 3 dikali 5. Kita hitung antara ruas kiri dengan ruas yang kanan. Ruas kiri 2 dikali 3 6. 6 kita kali dengan 5. Kalau ruas kanannya
2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 15. 6 kali 5 20. Berarti di sini 20. 30 sama dengan 2 dikali 15 sama dengan 30. Maka ini merupakan bentuk pengelompokan atau asosiatif dari operasi hitung perkalian bilangan bulat. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang komutatif dan asosiatif. Sifat-sifat operasi hitung bilangan yang ketiga adalah distributif. Distributif kalau dibahasakan adalah penyebaran, ya. Distributif kalau dibahasakan adalah penyebaran, seperti itu. Maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya dia untuk tanda operasi tanda perkalian dengan tanda penjumlahan dan operasi tanda perkalian dengan tanda pengurangan. Tolong diikuti baik-baik, dipahami. Untuk perkalian misal A dikali B tambah C, ya. A dikali B tambah C itu sama saja dengan A dikali B ditambah A dikali C. Seperti itu. Ini bentuk penyebaran untuk operasi hitung perkalian dan pertambahan. Sedangkan yang bawahnya ini perkalian dengan pengurangan ketika A dikali B kurang C, itu kalau kita sebarkan atau kita distributifkan sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Seperti itu. Dia mempunyai mempunyai titik nih. Mempunyai titik, teman-teman. Titiknya apa sih maksudnya, Pak? Titik di mana dia ini ada bentuk pertambahan. Bentuk pertambahan, maka otomatis di tengah sininya dia juga bentuknya pertambahan. Sedangkan ini bentuknya pengurangan. Ini bentuknya pengurangan, maka otomatis di sini adalah bentuknya pengurangan. Seperti itu. Pak Ahmad akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman untuk lebih jelasnya menggunakan contoh soal. Ketika ada soal 2 dikali 5 ditambah 4, itu kita bisa hitung dengan sifat distributifnya 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 4. Oke, ini sudah Pak Ahmad distributifkan, sudah Pak Ahmad sebarkan di sini. Kita hitung dulu bagian ruas kiri. Kita akan menghitung bagian ruas kiri. Ruas kiri berarti tanda kurung dulu yang harus kita kerjakan, ya. Berarti tanda kurung dulu yang harus kita kerjakan. 2 dikali 5 tambah 4, 9. Kalau kita selesaikan, 2 dikali 9 sama dengan 18. Hasilnya akan sama dengan ketika kita sebarkan atau ketika kita distributifkan. 2 dikali 5, 10. Ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka 10 ditambah 8 sama dengan 18. Mempunyai hasil yang sama. Paham, teman-teman? Kalau tidak paham, diulang-ulang lagi video yang Pak Ahmad berikan pada saat ini. Selanjutnya, untuk perkalian dengan pengurangan. Contoh, ketika ada soal 3 dikali 6 dikurang 4, itu bisa kita distributifkan sama-sama menjadi 3 dikali 6 dikurang 3 dikali 4. Lihat yang tadi, dia ada tanda positif di sini, maka dia menempati bagian tengah yang seperti ini. Ketika nanti kurang, maka dia bagian tengah ini juga kurang, seperti itu. Maka bisa kita lanjutkan. Kita akan hitung dulu ruas kiri terlebih dahulu. Kita kerjakan yang dalam kurung. 3 dikali, kurungnya dulu yang dikerjakan, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Ini kalau kita selesaikan menjadi hasilnya 6.
sama dengan 3 kali 6, 18, terus dikurang 3 dikali 4, 12. Maka kita buktikan 18 dikurang 12 sama dengan 6. Maka sifat distributifnya terbukti untuk perkalian dengan pertambahan dan perkalian dengan pembagian menggunakan contoh soal yang sudah Pak Ahmad berikan. Oke, dan terakhir di sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada yang namanya unsur identitas. Ada yang namanya unsur identitas. Nah, ini added ya, nambah ketika kita sudah menguasai komutatif, asosiatif, dan distributif. Ini yang keempat adalah unsur identitas. Unsur identitas yang pertama untuk bentuk penjumlahan itu menggunakan bilangan 0. Konsepnya ketika A ditambah 0 itu sama saja dengan 0 ditambah A atau sama saja dengan nilai itu sendiri, A. Ketika ada bilangan ditambah dengan 0 sama dengan 0 ditambah bilangan itu, maka akan menjadi bilangan itu sendiri. Lalu untuk bentuk perkalian itu identitasnya unsur 1. Ketika A dikali 1 itu sama dengan 1 dikali A, itu sama saja dengan A. Contohnya itu adalah 3 ditambah 0 itu sama saja dengan 0 ditambah 3. Sama dengan, ya betul sekali, 3. Ketika untuk perkalian, unsur identitasnya ketika 4 dikali 1 sama saja dengan 1 dikali 4, sama saja dengan bilangan itu sendiri, yaitu 4. Jadi terbukti untuk unsur identitas penjumlahan menggunakan bilangan 0 dan perkalian menggunakan bilangan 1. Baik, teman-teman, itu yang bisa Pak Ahmad sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya, teman-teman tinggal mengikuti instruksi yang Pak Ahmad berikan di Google Classroom. Tetap semangat dan matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.